Tema khotbah hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Terjemahan TB ini jangan sesat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya don't be deceived. Ya, jangan tertipu kalau bahasa ini. Jangan tertipu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Kamu tabur, kamu tuai. Itu khotbah kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir semua ya orang yang beragama, kita mengatakan mereka yang beragama, percaya ada istilah katanya karma. Nah, kata karma itu memang itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sanskerta ya, yang dipakai oleh agama Hindu dan Buddha. Menurut filsafat daripada atau agama Hindu dan Buddha itu adalah suatu aksi atau perbuatan manusia yang bisa menyebabkan manusia untuk menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, sejauh ini kita masih mengatakan betul orang yang berbuat dia akan menerima. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa dalam konsep filsafat atau agamanya Hindu atau Buddha, ya bahwa kalau kamu mati nanti, nah kamu akan menjadi suatu hal yang lain. Kita tidak percaya itu, ya kita tidak mengakui dan tidak percaya ini. Oke, kita kembali kepada Alkitab. Mari kita melihat, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat Alkitab tentang manusia, saudara-saudara ya, dengan jelas di mana Rasul Paulus menulis di Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa manusia, ya, manusia, semua manusia ya, telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Come short of the glory of God. Ya, all have sinned ya, come short of the glory of God. Nah, kemudian di dalam Roma 6:23 dengan jelas dan upah dosa. Nah, ini akibatnya. You melakukan dosa, you melanggar firman Tuhan ya. Upahnya apa? Ialah maut, kematian. Ini ada kematian tubuh, tentu juga nanti ada istilah kematian roh, yaitu tempat penghukuman yang kekal. Nah, tapi ada satu yang Tuhan berikan kepada manusia, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, jelas itu kata ayat ini ya. Tetapi kasih karunia, the grace of God, hidup kekal lewat siapa? Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus kita. Nah, kata Tuhan Yesus kita ini adalah orang-orang yang telah percaya ya, Tuhan kita atau Tuhan kami yang kami percaya karena dia telah mati dan dia menjadi mediator, saudara-saudara. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa manusia di bumi ini adalah keturunan Adam dan Hawa, jelas kata Alkitab. Dan semua telah berdosa. Nah, karena akibat dosa ini, ya, you harus menerima akibatnya. Sangat jelas bahwa akibatnya mati, tubuh mati, dan juga mati dalam kekalan, masuk ke dalam api neraka. Itu adalah hukuman kekal, ya, saudara. Tapi kasih karunia, nah kalau kita mengatakan kasih karunia yang ada dalam konsep perjanjian lama, God is love, yes, kita mengatakan tidak ada salah. Nah, Tuhan masih memberikan jalan kelepasan bagi manusia supaya manusia ini kembali dimediasi, dimediator apa diperdamaikan kepada Allah. Ada dengan cara bagaimana? Konsep perjanjian lama bahwa you harus mentaati mentaati perintah Tuhan. You harus tentu percaya kepada Tuhan, mentaati perintahnya. Ya, maka itu di dalam perjanjian lama, saudara, mereka yang diselamatkan itu mereka percaya kepada Allah dan membawa korban persembahan, korban domba sebagai persembahan. Nah, ini adalah yang menggambarkan, yang melukiskan mediator yang akan datang melewati dia. Dialah siapa? Tentu the Lamb of God.
domba Allah, Yesus Kristus. Hanya percaya kepadanya, dia selamatkan. Nah, sedangkan konsep keselamatan dalam perjanjian lama, yo harus beriman, yes. Yo supaya tidak hilang keselamatan, yo harus taat. Ya, tidak hilang keselamatanmu. Tapi kalau kamu tidak taat, ya kamu akan hilang. Nah, beda dengan konsep keselamatan di perjanjian baru setelah Yesus datang mati di kayu salib. Syaratnya apa? Hanya perlu iman saja kepada Yesus Kristus. Dan iman tanpa ada saudara melakukan sesuatu perbuatan. Nah, itu ditulis di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Silakan kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, kepada melalui Yesus itu bukan usaha hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, jangan Anda yang sombong, oh saya melakukan ini sehingga saya diselamatkan. Nah, Anda dan saya bukan orang yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tidak mungkin kita bisa membawa merit kita, hasil usaha kita, atau kebaikan-kebajikan kita sehingga Allah menyelamatkan. Tidak, tapi kita syaratnya percaya dengan hati, ya percaya dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang percaya, orang Kristen, nah sekarang pertanyaannya, yang sudah diselamatkan. Anda percaya sudah diselamatkan? Anda yakin sudah diselamatkan? Kalau mati masuk surga kan tidak dihukum lagi di api neraka, di neraka. Percaya. Tapi kita masih tinggal di dunia ini. Dunia yang bagaimana? Dunia yang keadaan yang tidak baik. Dunia yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, oleh si setan itu. Ya, masih seizin daripada Allah. Tapi ingat, Allah yang masih mengontrol segalanya. Ya, mengontrol. Tetapi karena dosa, akibat dosa itulah kita lihat keadaan dunia ini bukan bertambah lebih baik, tapi bertambah buruk dan akan dihukum oleh Allah sendiri, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, orang percaya, orang Kristen masih bisa jatuh ke dalam dosa dan masih bisa berbuat dosa. Yes, kita mengatakan. Nah, ayat ini, Galatia 6, ayat 7 sangat jelas. Jangan tertipu. Kita jangan tertipu. Allah tidak mau dipermainkan atau istilahnya kata bahasanya diolok-olok. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ah, saudara-saudaraku, ini berlaku secara universal juga. Yes, berlaku kepada orang Kristen. Oh iya juga. Berlaku. Apalagi bagi dunia ini orang-orang tidak percaya. Wah, saudara, itu sangat real, sangat nyata sekali. You mengolok-olok, you permainkan Tuhan. Ya, kita bisa lihat aja. Ya, apalagi mereka yang membenci bangsa lain tanpa ada alasan. Ya, kenapa kamu benci bangsa lain? Tanpa ada alasan. Oh ya, dia jahat. Oh, ya kamu ngomong dari orang lain, kamu dengar dari orang-orang lain. Ya, makanya kamu berbuat, kamu menanam, ya kamu terima saja. Kamu akan terima akibatnya, saudara-saudara. Ya kan? Banyak kita lihat di YouTube kan orang yang mengolok-olok Tuhan, mengolok Yesus kan, tiba-tiba di panggung tiba-tiba ada lagi yang di Turki kan terakhir ya. Hah? Turki itu anggota dewannya ya, mengutuk-utuk Israel. Mengutuk-utuk Israel. Akibatnya apa? Tiba-tiba jatuh dari mimbar. Dokter bilang kena jantungan. Wah ya makanya jangan main. Kalau Tuhan sentil itu, lu nggak ada mati aja. Nah kita lihat lagi ya negara Iran rezimnya setelah ayah Khomeini menguasai Iran ya jadi Republik Islam Iran. Tadinya kan kerajaan Persia. Bencinya kepada bangsa Israel. Sampai mau hapus bangsa Israel dari peta bumi. Kenapa kamu bisa begitu? Nah inilah spirit kebencian kepada bangsa Israel itu. Spirit kebencian dari Haman di Iran. Ya, itu zaman dulu itu di Persia, itu Babylon dan Iran itu diturunkan sampai ke rejimnya itu. Nah apa yang terjadi? Ya? Presidennya kemarin kan jatuh dari helikopter.
Apakah itu ada hubungan dengan apa? You tabur dan you. Oh yes, kita mengatakan. Di Aceh, gempa raksasa apa? Gempa yang besar dalam abad sejarah itu. Kita tahu di sana banyak orang Kristen yang dianiaya. Gereja nggak boleh berdiri. Iya kan? Apa akibatnya saudara ya? Kita mengatakan, you 6 Anda benar. Orang Kristen yang setelah percaya Tuhan Yesus, juga kalau you menanam yang tidak benar, nah kedagingan you akan terima akibat. Akan terima akibatnya saudara. Ya kan? Nah, coba kita refill kembali ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang umat Tuhan atau raja atau tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama yang ditulis di dalam kitab suci kita mengatakan. Tuhan itu jujur. Dia menulis apa adanya, disuruh apa namanya nabi-nabinya tulis apa yang peristiwa-peristiwa terjadi di tengah-tengah umat Israel. Nah, sudah kita lihat di Perjanjian Lama, banyak ditulis di Alkitab ya. Mereka yang menanam yang nggak benar, yang nggak benar, ya, akan menerima akibatnya. Nah, saya kasih contoh, Raja Saul. Raja Saul itu diangkat, diurapi menjadi raja pertama Israel oleh Nabi Samuel loh. Ini orang biasa, hanya dia tinggi dan ganteng. Nah, perawakannya besar, tinggi dan ganteng di antara sesamanya ya, laki-laki ya. Ya, betul di situ Alkitab ngomong gitu ya. Wah, dia diangkat jadi senang jadi raja ya. Ya. Wah, dia kemana-mana perang, menang perang karena Tuhan Allah menyertai dia. Roh Allah ada dalam dia kan. Wah, makin terkenal dia kan. Satu hari mau perang dengan Amalek. Nabi Samuel mengatakan, perintah Tuhan, yuk pergi. Ini bangsa yang sudah bangsa yang tidak baik dalam arti tidak membiarkan orang Israel melewati daerah mereka ya pokoknya nggak baik sama umat Israel gitu ya saudara-saudara ya. Yuk hancurkan, habiskan, tidak ada sisa gitu. Sepertinya kejam Tuhan. Nah, inilah hukuman Tuhan kepada manusia kalau sudah dosanya sudah bertumpuk di dalam mana. Sudah nggak, udah tak bisa ditolong lagi. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Raja Saul pergi berperang, menang dia, mengalahkan, tapi dia selamatkan rajanya ada dan menyelamatkan binatang-binatang yang gebu-gebu, enak. Lalu Saul datang, wah si Raja Saul bilang, oh ya saya sudah melakukan perintahnya, saya sudah begini-begini ya. Lalu Samuel bilang, saya dengar kok banyak binatang, untuk apa? Wah, untuk bawa untuk persembahan, untuk menyembah kepada Elohim. Wah, dia alasannya ya. Nah, dia bilang, karena kamu tidak mentaati perintah Allah, perintah Tuhan, Tuhan tolak kamu. Waduh, nah ada ampunnya lagi. Betul-betul ditolak. Dan Tuhan pilih yang lain, yang Tuhan sudah siapkan. Nah, ini akibat. Makanya apa? Saudara-saudara. Ini Saul ini banyak kesalahannya kalau kita mau catanya. Kesalahan yang dia lakukan itu yang dia tidak boleh lakukan sebenarnya. Ini hanya salah satu. Saudara, oke, tidak taat perintah Tuhan itu di 1 Samuel pasal yang ke-15, saudara bisa baca ya. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Allah memerintahkan Samuel pergi ke Bethlehem ke rumah Isai untuk mengangkat anaknya menjadi raja. Nah, Isai itu punya anak sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya perawakannya besar-besar, tapi terbilang bukan. Sisanya yang terakhir itu si Daud lagi jadi gembala. Panggil dia. Wah, masih merah kemerahan ya. Pipinya itu datang. Hah? Dia bilang, inilah orang yang telah kupilih. Dan Samuel menuangkan minyak urapan. Nah, ini minyak urapan yang benar kepada Daud.
menggantikan Saul menjadi raja. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukan berarti langsung diurapi menjadi raja, langsung Daud yang masih muda itu langsung jadi rajanya orang Israel. Tidak. Kenapa? Saul masih hidup. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Selama masih hidup, Tuhan mentraining, Tuhan mendidik, mempersiapkan Daud menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Ya, memang Daud mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar dan sebagainya. Dan dia selalu berkata kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menyelamatkan. Ya, Tuhan menyelamatkan Daud dari kejaran daripada Saul. Nah, setelah Saul mati, matinya pun mengerikan. Mati dalam perang dan membunuh diri. Sama anaknya Yonatan itu, dia mati perang ya. Nah, saudara, itu akibat dari Saul. Dia buat makin hari makin melakukan yang nggak benar. Gitu loh. Akhirnya matinya punya tragis. Nah, saudara, setelah itu Daud kemudian menjadi raja. Tapi belum raja seluruh suku. Dia pertama menjadi raja Yehuda. Sukunya sendiri. Ibu kotanya di Hebron. Gitu loh. Semuanya belum bisa mengakui dia menjadi raja. Karena masih ada perlawanan dari orang-orang yang masih fan kita katakan, yang masih pro kepada Saul sama Yonatan itu, ya kan? Masih ada mau jadi raja lagi menggantikan Saul, tapi Tuhan sudah milih Daud menjadi raja menggantikan Saul. Nah, saudara, tapi pelan-pelan, satu-satu suku cari Daud. Ya, mereka mau dia jadi raja. Kenapa? Karena sudah diurapi oleh Samuel. Kalau udah diurapi Nabi itu, yuk nggak bisa bantah, kamu nggak bisa lawan, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Ya, kemudian akhirnya secara aklamasi semua 12 suku mengaklamasi menyatakan Daud menjadi raja. Raja Daud luar biasa. Nah, Raja Daud betul-betul dipilih Tuhan ya. Dia pergi perang, menang perang. Dia mulai pindahkan ibu kota di Hebron ke Yerusalem. Bangunlah istana dan sebagainya. Wah, sudah mulai rasa tua, dia perang, Tuhan memberkati dia. Dia menikmati. Apa yang terjadi, saudara ya? Ini Raja Daud ini banyak bini juga ya. Poligami, banyak anak. Ya, anak-anaknya juga mau berebut kerajaan gitu ya, menjadi raja ganti bapaknya. Nah, satu hari dia di soto istananya, soto itu artinya di atas ya. Kita mengatakan itu apa kalau istananya yang tinggi, di atasnya ada apa ya nama so. Istilahnya kita sekarang kayak seperti apartemen kita di sebelah sana ada platform apa ya? Nah, istilahnya apa? Balkon. Nah, oke lah balkon ini dia santai-santai, dia udah mulai mau mati. Lihat cewek mandi gitu. Nah, itu tersebar. Dia digoda oleh si iblis itu setan. Dia panggil itu. Siapa itu yang mandi itu? Cewek yang cakap itu. Seba itu istrinya Uria. Panggil dia. Pokoknya kerajaan punya kuasa kan. Panggil. Tidur sama dia. Dia buat yang tidak berkenan kepada Allah dan hamil. Waduh, kacau dia. Wah, dia punya suami itu, si Uria ini. Wah, dibuat strategi supaya Uria itu mati dalam perang. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Setelah itu Nathan datang. Tegur dia. Kamu sudah buat yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, akhirnya Daud menyesal dengan perbuatannya. Tuhan ampunilah saya. Ya Tuhan mengampuni ya. Tetapi Nathan bilang, pedang tidak akan lari dari keluargamu. Nah, itu yang kita akan lihat. Pedang tidak akan lari dari keluargamu. Karena engkau menanam, kamu menuai. Betul kan ayat itu? Iya. Saudara, ada berapa orang yang mati karena dosanya si Daud itu? Sebenarnya banyak juga ya. Saudara, oke, kita ambil beberapa hal aja. Ya. Nah, dibayar. Anaknya yang selingkuhan itu mati. Karena dia sudah berdoa, Tuhan, dia berdoa, selamatkan anak. Tidak. Bayinya mati. Kemudian saudara-saudara, nah ini ada anaknya Daud itu namanya Abnon, dari istri yang lain ya, Abnon.
Absalom itu jatuh cinta kepada Tamar. Tamar itu putrinya Raja Daud, adiknya Absalom, gitu loh. Ini Tamar ini putrinya raja itu sangat cantik loh. Alkitab ngomong, very beautiful. Putri raja, siapa tidak tahu? Wah, di Israel orang tahu putri raja. Kalau saya dapat putri raja sih, wah, luar biasa ya. Ini Absalom ini kan abangnya, gitu. Beda ibu, gitu loh. Wah, dia jatuh cinta setengah mati, dia jatuh. Gimana caranya supaya saya bisa dapat cintanya? Pura-pura sakit. Kasih tahu raja, aku sakit, aku mau dilayani oleh Tamar. Oh, Tamar pun datang layani. Di kamar dia perkosa Tamar. Perbuatan yang keji. Tidak boleh dilakukan. Incense, tidak boleh incense. Ya, Tuhan marah. Tamar nggak kasih tahu kepada raja, kasih tahu kepada Absalom. Absalom marah besar. Wah, dia marah besar. Apa yang terjadi? Akhirnya Absalom dibunuh oleh Absalom. Itu anehnya. Kemudian Absalom berontak kepada rajanya. Wah, sudah berontak, dia lari ke hutan. Tapi apa terjadi? Dia nyangkut di pohon. Dilapor oleh tentaranya kepada Joab. Joab, itu Absalom sudah tersangkut kepalanya di dahan. Lalu Joab bilang, kenapa kamu tidak matiin? Nggak boleh. Kan raja bilang nggak boleh matiin dia. Harus tangkap dia hidup-hidup. Nah, kamu ini sudah ada kesempatan. Tidak mau. Langsung Joab pergi. Langsung dia tembak dia. Ditombak kayak itu. Spear ya. Tombak. Mati dia. Itu yang ketiga. Keempat lagi dalam keluarganya Daud. Itu ada namanya Adonia. Jadi istrinya yang lain. Ini bercerita mau jadi raja. Dia sudah angkat jadi raja. Ketahuan oleh itu Nabi Nathan, imam lain sama raja, mereka menentangnya. Wah, menentangnya. Akhirnya apa? Raja berkenan hanya Solomon menjadi raja. Apa yang terjadi ini? Saudara-saudara dalam keluarga Daud ini, ya. Lalu Solomon jadi raja. Nah, datanglah si Adonai itu. Seharusnya saya jadi raja loh. Tapi aku mau minta satu hal sama kamu. Itu Abigail, cewek cakap itu yang dikasih ke Daud itu, dan Daud tidak bersetubuh dengan dia. Nama satunya cakap. Kasih saya jadi istri. Wow, si Absalom jadi besar. Ada si Adonia ini langsung dia bunuh dia. Ada 4 dalam keluarganya. Sebenarnya ada lagi yang lain. Nah, saudara, maka dia harus bayar 4 kali lipat. Ya, kalau orang buat dosa, mengambil barang orang harus bayar 4 kali, ya kan? Nah, Daud harus membayar 4 nyawa dari keluarganya karena dosanya. Nah, kita lihat lagi di Alkitab Perjanjian Baru, ya. Orang-orang yang melakukan sesuatu, yang menanam dan menerima, ya, satu yang sangat terkenal itu adalah Yudas Iskariot. Murid Yesus. Apa yang dia tanam? Dia jual Yesus. Kita lihat murid yang dipilih Tuhan, yang makan bersama, yang sudah melihat segala mujizat, yang mendengar Yesus berkhotbah, mengajar, jual Yesus dengan 30 keping perak. Ini orang ini mau cari melayani Tuhan, cari duit. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat di YouTube ya, banyak orang komentar. Gereja sekarang sudah berbeda dengan gereja tradisi di gereja yang lama. Bukan mencari jiwa, tetapi mencari apa? Mencari uang. Ada istilah dalam bahasa Tionghoa, Chow gereja. Tahu ngerti? Biski Chow gereja. Kalau kita bilang Chow Senli, kan? Sekarang Chow gereja. Chow gereja itu artinya buka gereja, cari uang. Nah, istilahnya kalau dalam Mandarin ya, Chow gereja. Kita harus Chow gereja tuh cari jiwa kan. Sekarang kan cari duit, cari uang. Nah, ini Yudas Iskariot ini mau melayani Tuhan masa bokek. Harus melayani Tuhan, punya uang banyak loh supaya bisa beli villa, beli mobil, beli apa, gitu kan? Nah, itu maunya gitu. Saudara, apa yang terjadi?
Kalau Yesus dijatuhi hukuman mati, baru dia kaget. Tapi sudah telat. Dan dia gantung diri. What you sow, you reap. Apa yang kamu tanam, kamu tuai. Nah, saudara-saudaraku, ini ada peristiwa lagi, ini jadi perdebatan. Di Kisah Para Rasul, ada suami istri Ananias dan Safira. Mereka jual ladangnya, jual tanahnya. Oh, mereka membeli persembahan di kaki Petrus. Oh, ini tanah saya semua, saya kasih ya Petrus. Tapi Petrus tahu karena Roh Kudus yang memberitahu. Ini suami itu bohong. Petrus mana? Betulkah itu? Iya. Tanya isinya. Iya. Kenapa kamu berdua sekongkolkannya? Suamimu sudah mati. Kamu kan diangkat lagi. Dan keduanya mati. Kamu bukan bohong saya. Kamu bohong Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Tuhan. Nah, ini mengingatkan orang Kristen. Jangan main-main, jangan berbohong. Dianggap, cinta Tuhan, gak apa-apa sedikit-dikit main-main sama Tuhan. Jangan ditipu oleh si iblis. Anda jangan ditipu oleh iblis. Jangan. Kita jangan bohong-bohong. Jangan permainkan Tuhan. Ya, dalam segala hal. Yuk kira Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Nah, ini kasus khusus. Ananias Safira dalam gereja mula-mula. Kalau ini bisa diaplikasikan kepada di gereja zaman sekarang, betapa banyak orang Kristen yang bohong itu akan dilayani pendeta mati satu-satu, ya kan? Mengurus jemaat yang bohong itu mati dan satu-satu. Nah, ini kasus khusus untuk mengingatkan orang percaya, yuk jangan main dengan Roh Kudus. Roh Kudus person, dia bukan energi, dia oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ini kasus yang khusus, saudara ya. Nah, kita lihat lagi ada Raja Herodes. Raja Herodes ini, dia nikah sama saudara punya bini. Ditegur oleh Yohanes. Tidak boleh, haram kamu ambil istrinya. Marahlah bininya kan. Dalam ulang tahunnya, anak putri tirinya dancing. Saudara, ini sebenarnya pengajaran juga bagi gereja. Kenapa di gereja saudara mulai dancing ya? Itu apa ya? Kan aneh-aneh juga di gereja sekarang. Dancing itu apa? Dancing itu adalah hal-hal yang bukan terjadi. Hal-hal yang duniawi gitu ya. Yang dilakukan oleh orang dunia. Dancing gitu loh. Nah, ada namanya holy dancing dalam Alkitab. Si itu waktu orang umat Israel lepas dari kejaran dari Firaun melewati Laut Merah, mereka selamat sampai di ujung pantai dan Miriam membawa perempuan menari. Tapi itu bukan dalam artinya dancing yang konsep sekarang. Menari karena sukacita. Sukacita karena mereka selamat. Dia membawa wanita-wanita itu. Bukan dancingnya di kemah suci. Bukan di dalam tabernakel. Bukan di dalam bait suci. Bukan di dalam gedung gereja. Tempat pertemuan-pertemuan orang percaya. Harus dibedain. Saudara. Nah, ini dancing ini menyenangkan siapa? Herodes. Orang yang dancing menyenangkan Tuhan ya? Lah saudara. Tuhan tidak mau yang begitu. Itu kedagingan ya. Nah, sudah dancing, apa yang kamu mau? Dia tanya, Herodes tanya. Itu putrinya, si istrinya itu kan apalnya anaknya istrinya itu ya. Tanya mama, "Mak, mau dapat hadiah apa?" Kepalanya Yohanes Pembaptis. Ada nggak orang manusia itu mau hadiahnya kepala orang? Ini roh setan yang jahat yang ada dalam diri mereka itu. Lalu mau tak mau Herodes harus memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini sangat keji, perbuatan yang sangat tidak manusiawi, meminta sesuatu yang sudah
di luar hikmat, tidak berakal sehat kembali lagi. Ini you tanam, you akan berbuah. Nah, si Herodes ini waktu dia pergi ke Kaisarea, dia ingin berdamai dengan Sidon dan Tire itu di Lebanon sekarang kita sebut. Oh, dia pergi mau pidato kepada rakyat. Wah, selama pidato, itu raja bilang, ini suaranya Tuhan. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat. Wah, pidatonya hebat, hebat. Sudah banyak juga politikus yang berpidato yang katanya hebat-hebat, tapi juga sebenarnya itu kan politik ya. Politik. Dia tidak menghormati Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Lalu ditampar oleh malaikat. Nah, saudara bisa lihat itu di Kisah Para Rasul 12. Ditampar dan mati dimakan cacing. Apa maksud dimakan cacing? Nah, banyak interpretasi. Yang kita tahu bahwa dia mati dengan hal yang dia baik. Maksudnya ya istilahnya dimakan cacing gitu ya. Ya saudara. Nah ini perbuatannya Herodes, ya kan? Nah itulah yang terjadi. Nah apa yang terjadi kita lihat zaman sekarang ya? Kebencian-kebencian kepada orang Yahudi juga begitu. Nah juga orang Yahudi pada waktu menyalibkan Tuhan Yesus, ini pemimpin dong, mewakili umat loh. Mereka menyerahkan Yesus dan mereka mengatakan kepada Pilatus, biarlah darah Yesus ditanggung kepada kami dan anak-anak kami. Gila, ini omongan yang serius loh, saudara-saudara. Nah, saudara bisa lihat itu. Bisa baca di Matius pasal 27 ayat 25. Coba kita lihat ya, supaya kita baca Alkitab ya. Matius 27 ayat 25. Ini omongan apa pernyataan atau statement yang mengerikan kita mengatakan ya kan? Ayat 27. Coba kita baca di ayat yang ke-27. Oke. Matius berapa? Matius 27, sorry. 27 ayat yang ke-25. Nah, kita baca ayat 24 aja ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Nah, perhatiin kata orang banyak itu dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia tunjuk Yesus. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Seluruh rakyat. Seluruh. Bukan satu rakyat. Seluruh rakyat menjawab. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan atas anak-anak kami. His blood be on us and on our children. Wow. Yesus loh saudara. Mereka mau nanggung. Saudaraku yang kasih. Makanya itu orang Yahudi ribuan tahun kehilangan tanah air dan kerajaannya. Dan mereka dikejar-kejar, dibenci, dan mereka mati. Dibunuh. Dan yang mengerikan itu, perang dunia 1 dan kedua, hampir 6 juta orang Yahudi mati. Holocaust. Mengerikan. Orang berkata, dosa apa? Nah, menurut saya pribadi, saya percaya ini omongan mereka ini, biarlah darahnya ditanggung atas kami. Oh, dan atas anak-anak kami. Bayangkan saudara. Kamu tanam, kamu tuai. Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan, memperingatkan kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan. Jangan main-main dengan Tuhan ya. Jangan kita meremehkan, nah, istilah saya kemarin, meremehkan pekerjaan daripada Roh Kudus. Oh yes, jangan. Saudara. Jangan juga engkau membenci orang lain bangsa lain dan mengutuk bangsa lain.
Seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara yang membenci Israel sampai hari ini. Mereka mengutuk ya. Nah, makanya itu ayat yang paling terkenal itu di Kejadian pasal 12. Barang siapa mengutuk Abraham, akan dikutuk. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Nah, ini berlaku Abraham atau bagi anak-anak? Ya, bagi keturunannya. Akibatnya, saudara itu, yuk benci, ya, kamu akan menerima akibatnya. Ya kan? Nah, memang banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ya, dulu kita pemilu ya. Kita lihat sebelum pemilu itu kan ada yang calon itu kan Ganjar itu ya. Wah, dia bilang, kami tidak mau terima itu pemain U12 dari Israel main di Indonesia. Oh, marah semua orang Kristen sama dia. Nah, itu akibatnya. Nah, kemudian pemerintah juga mengutuk-ngutuk Israel yang melalui Menlu-nya. Sehingga buat negeri ini, negara ini, pemimpin ini jadi hilang hikmatnya. Hilang hikmat dan berkat Tuhan, berkat rohani dari spiritual blessing hilang. Apa Indonesia akan lebih baik? Nah, kita harapkan bisa lebih baik. Saya tidak tahu. Nanti kita lihat presiden yang baru. Saudara-saudara, bangsa-bangsa yang benci bangsa lain, ya, yang mengutuk-ngutuk, apalagi untuk Israel. Yuk akan menerima akibatnya. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen, mari kita menunjukkan sikap kita sebagai orang yang ya diselamatkan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan di sini ya. Sebagai penutup kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6 ya. Mari kita kembali ke pasal Galatia pasal yang ke-6 ya. Kita di sini dihimbau, dinasihatkan supaya ayat pertama kan mengatakan ya, ya kita harus yang kalau ada yang salah kita harus dengan roh lemah lembut ya, ya menasihati saudara yang sudah jauh ya, kita harus saling tolong menolong ayat 2. Oke, kita jangan ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti pada sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri ya. Kemudian ayat keempat, baiklah kita orang menguji pekerjaannya, menguji diri kita, apa yang kita lakukan, benar nggak di hadapan Tuhan kan? Nah, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya. Ya, kita akan tanggung jawabnya. Oke, baik. 7 jelas. Jangan tertipu. Jangan membiarkan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Oke, sebab barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Oh ya jelas. Ini umum bagi orang dunia ini. Bagi kita juga yang percaya, yuk menanam daging, ya yuk akan kehilangan apa? Berkat Tuhan. Seperti contohnya di 1 Korintus pasal 5 ya. Seorang anak tinggal bersama istri bapaknya. Rasul Paulus mengatakan menyerahkan dia tubuhnya kepada setan. Tapi jiwanya diserahkan kepada Tuhan. Oh, apa maksudnya itu? Bukan berarti kalau dia sudah jatuh ke dalam dosa, buat ke daging-daging, hilang keselamatannya. Kita tidak percaya itu. Tapi hilang berkat Tuhan. Dan hilang apa rewardnya nanti di dalam surga. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Nah, terakhir mengatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Betul, kepada siapa saja. Yes, kepada siapa yang nggak percaya kita buat baik. Tapi terutama kepada kawan-kawan, saudara kita yang seiman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tanam yang jahat, tua yang jahat nanti. Kita tanam yang benar, kita akan menerima yang baik. Tapi kita tanam yang roh, tanam yang rohani, dalam roh, kita akan menuai kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa.